Selamat pagi sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir di ibadah Jumat Agung di ICA Surabaya hari ini. Saya BB, salah seorang pastor di ICA, dan kita masuk ke dalam seri khotbah yang sudah dimulai dari beberapa minggu lalu dan memang dikhususkan untuk menyambut Paskah gitu ya. Nah, hari ini adalah hari Jumat Agung. Kadang itu kita berpikir kenapa namanya Jumat Agung? Why is it good on Friday? Padahal yang terjadi itu kan horor, yang terjadi itu kan ekstrim gitu ya. Tapi Jumat Agung, agung dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan mulia, bisa diartikan sebagai sesuatu yang agung dan mulia gitu. Dibilang agung bukan karena kejadiannya atau hari itu yang terjadi itu baik. Tetapi lebih karena apa yang Yesus kerjakan bagi kita itu adalah agung. Satu hal tindakan yang mulia, yang luhur. Makanya disebut dengan Jumat Agung. Nah, saudara, hari ini di ICA ketika kita merayakan Jumat Agung, kami juga merasa bahwa salah satu practical ways, hal yang nyata yang kita bisa lakukan adalah ikut serta dalam mendonorkan darah kita pagi ini gitu. Hari ini di ICA jam 1 sampai dengan jam 5 sore nanti di area lobby, teman-teman dari PMI akan datang, di mana kita mengajak sebanyak mungkin jemaat ICA untuk bersama-sama mendonorkan darah kita buat mereka yang membutuhkan. Saudara, buat teman-teman yang belum pernah donor pasti rasanya lumayan ngeri-ngeri sedap gitu melihat katanya takut dengan jarum dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berpikir lebih besar dari diri kita, ketika kita melihat bahwa ada banyak orang yang membutuhkan bantuan berupa darah yang bisa kita sumbangkan, I think Tuhan bisa memakai kehidupan kita untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan itu juga salah satu hal yang mulia, yang agung yang kita bisa lakukan bersama di hari Jumat Agung. Jadi saya mau mengajak saudara sekalian untuk berpartisipasi. Jadi setelah ibadah Anda bisa pulang dulu, Anda bisa makan siang dulu. Pastikan Anda makan siang sebelum donor darah. Dan nanti tinggal datang saja. Apakah harus register? That would be great kalau register. Tapi walk-in pun diterima. Jadi Anda bisa langsung datang dan mengisi formulir yang ada. Nanti akan mengikuti serangkaian tes untuk kemudian bisa dinyatakan lolos atau tidak untuk mendonorkan darah gitu ya. Buat saya, orang yang mau donor ya, sudah punya niat donor aja belum tentu bisa donor darah. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih takut, bayangkan bahwa ada hal yang lebih besar dari ketakutan kita. Pada saat ada keluarga yang membutuhkan, keluarganya sedang sakit dan membutuhkan bantuan darah. Alangkah luar biasanya kalau Tuhan juga bisa pakai 300 cc darahnya kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan menolong orang lain. Jadi kita mau ajak teman-teman di ICA, ini tahun kedua kita melakukannya dan kita merasa satu hal yang nice ketika kita bisa berbagi di hari Jumat Agung kepada mereka yang membutuhkan. So langsung datang saja, nanti kembali ke lobby di antara jam 1 sampai jam 5, petugas PMI akan di sini dan memandu kita untuk bisa sama-sama mendonorkan darah kita pagi ini. Okay, let's jump into the sermon today. Saudara, hari ini kita akan membahas tentang ceritanya Jumat Agung. Ya iyalah gitu ya, namanya Jumat Agung gak mungkin kita membahas tentang cerita Natal. Kita membahas tentang kisah Jumat Agung. Tapi lebih dari itu, pagi ini Anda dan saya kita bersama-sama akan lebih diingatkan. Bukan tentang kepada kejadiannya, tetapi kepada apa yang menjadi alasan Tuhan menderita. Alasannya adalah kita semua yang ada di tempat ini. We are the reason. Kita adalah alasan kenapa Jumat Agung itu ada, Bapak Ibu. Kita ke gereja ini mungkin ngerasa karena Jumat Agung saya ke gereja. Tetapi lebih daripada itu, you and me, setiap kita adalah alasan kenapa Jumat Agung itu ada. Mari kita buka dengan doa sebelum kita masuk ke dalam firman pagi ini. Tuhan Yesus, buka hati setiap kami untuk boleh menerima salib-Mu itu Tuhan pagi ini. Hancurkanlah setiap tembok yang kami bangun sendiri Tuhan. Hancurkanlah setiap pride dan kesombongan kami Tuhan. Dan biarlah Engkau yang membasuh setiap hati kami, kehidupan kami Tuhan. Ajarkanlah kami tentang pertobatan-Mu pagi ini dan bawalah kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau mendengar lebih banyak apa yang menjadi isi hati-Mu dan kami mau memaknai Jumat Agung ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara, khotbahnya lumayan padat, jadi saya harus lumayan ngebut gitu ya pagi ini ketika berkhotbah. Tapi kita akan melihat kisah tentang salib ini menjadi dalam 4 adegan gitu. Ada 4 hal di mana Tuhan memilih untuk melayani kita pada hari Jumat Agung, hari dia disalibkan. Kadang kita melihat kejadiannya hanyalah sebagai kronologi cerita. Oke, ada satu cerita, ceritanya menarik dan begini jalan ceritanya. But for today, it's gonna be way more than that. Kita akan melihat bagaimana ada 4 hal yang menjadi keputusan Tuhan untuk melayani setiap kita di dalam cerita Jumat Agung itu. Kita mau baca sama-sama dari Lukas 22 ayat 39 sampai 44. Saya mau encourage Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini ambil waktu untuk buka Alkitab Anda, baca dari Lukas 22 dan Lukas 23. Itu untuk mempersiapkan kita juga nanti sampai ke hari Paskah. Karena kita bisa mengerti dengan benar apa yang terjadi secara kronologi gitu ya. Kita baca singkat. Kejadian yang akan kita baca ini diambil dari setting tempat di Taman Getsemani, Bapak Ibu. Di Taman Getsemani terjadi setelah perjamuan terakhirnya Yesus dengan murid-muridnya. Lalu ini yang terjadi. Settingnya di Taman Getsemani. Taman Getsemani itu ada di satu tempat di Israel yang dekat dengan Mount Olive, di dekat dengan Bukit Zaitun gitu. Kalau Anda pernah ke Israel, Anda pasti akan dibawa ke sekitaran Taman Getsemani dan Anda tahu tempatnya itu ada di mana. Kita baca bersama. Lalu pergilah Yesus keluar kota. Di sana itu dianggapnya luar kota ya. Kalau Anda lihat settingnya di peta dan kalau Anda ke sana langsung, tempatnya itu seperti dari kota Yerusalem, Anda akan menuruni bukit lalu menuju ke area Getsemani, atau di bukit satunya ini ada Olive, Garden of Olive, Bukit Zaitun, dan kemudian Getsemani ada di daerah sana. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju ke Bukit Zaitun, right? Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira selemparan batu jaraknya. Jadi nggak jauh-jauh amat ya, sejauh kamu bisa melempar batu lah. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan. Ia di sini adalah Yesus. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluh itu keringat, menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara bisa googling ya benar. Googling lebih jauh tentang kejadian ini karena memang benar adanya kondisi di saat seseorang mengalami stres yang sangat berlebihan, ketakutan yang sangat berlebihan, hal ini bisa terjadi secara medis gitu ya. Di mana kulit itu ketika ditekan akan muncul seperti darah karena saking stres akut ketakutan itu. Itu yang terjadi sama Yesus. Pernahkah kita ada di level stres yang sampai sebegitunya? Mungkin belum. Tapi Yesus yang menurut kita adalah anak Allah yang sanggup melakukan apapun. Yang juga adalah manusia sepenuhnya mengalami hal tersebut. Saking stres dan saking perlu kekuatan gitu ya. Sampai malaikat didatangkan dari langit memberikan kekuatan kepada Tuhan. Saudara, hal yang pertama yang terjadi di dalam cerita ini adalah Yesus itu melayani Anda dan saya pada hari Jumat Agung itu dengan cara menyerahkan kehendaknya dan mengikuti kehendak Tuhan. Yesus memilih untuk menyerahkan kehendaknya. Dia surrender his own will. Sebelum salib itu terjadi, ada cerita di Taman Getsemani ini Bapak Ibu. Sebelum Anda melihat salib yang seperti digambar-gambar setiap kali Jumat Agung atau Paskah, ada di baliknya cerita Getsemani di mana Tuhan Yesus seorang diri bergumul, dia berdoa. Sebelum penderitaan di depan publik yang orang-orang lihat dipertontonkan itu, ada penyerahan diri pribadi Tuhan kepada Bapa yang terjadi di Taman Getsemani ini. Dan tadi kita baca bagaimana Yesus struggling, bergumul tentang cawan. Kalau cawan ini bisa berlalu daripadaku, Tuhan silakan ambil itu Bapak gitu.
Cawan penderitaan yang akan datang, beban yang harus dia tanggung, dosa yang bukan miliknya tapi harus dia tanggung. Dosa kita semua di tempat ini yang harus Tuhan tanggung. Bukan kehendakku tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Kadangkala kita pun mengalami hal seperti itu ya teman-teman. Bagaimana kita ngerasa ini bukan mauku, this is not my default. Kalau saya bisa memilih bukan ini yang saya mau pilih. Tetapi Tuhan kalau ini adalah sesuai dengan kehendak-Mu biarlah itu yang terjadi. Ada rasa yang gak mudah untuk bisa letting go our own will. Untuk bisa surrendering itu gak akan mudah gitu. Tapi satu hal yang menarik. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan kehendak-Ku tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Sangat jelas bahwa salib itu terjadi bukan karena Yesus kesandung. Terus dia jatuh ke dalam tempat yang namanya salib itu. No. Yesus berjalan menuju salib itu di dalam ketaatannya kepada kehendak Tuhan. Saya mau ulangi karena ini penting, saudara. Yesus tidak tersandung dan masuk ke dalam salib itu, tetapi Yesus dengan ketaatannya berjalan, memilih berjalan, mengikuti kehendak Tuhan untuk dia disalibkan. Sebagian dari kita lebih sering menginginkan berkatnya Tuhan tetapi tidak mau ketaatan yang Tuhan minta dari hidup kita. Sebagian kita lebih sering menginginkan kelegaan bebas dari rasa sakit tetapi tanpa penyerahan diri sepenuhnya di dalam Tuhan. Jadi hari ini, pagi ini kalau ada dari antara teman-teman, termasuk saya berbicara kepada diri saya sendiri. Ketika kita membawa cawan itu, beban itu, ada ketakutan, ada tekanan, pressure dari kanan kiri, ada konsekuensi hidup yang mungkin harus ditanggung. Mari kita sama-sama belajar berkata bahwa Tuhan, bukan kehendak-Mu, tetapi bukan kehendak-Ku, tetapi kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupanku. Apa yang terjadi kemudian di dalam ceritanya Tuhan Yesus? Setelah dia berdoa di taman, kita melihat cerita ini yang saya sarankan untuk teman-teman baca nanti di Lukas 22 sampai ke 23. Setelah berdoa di taman, Yesus dihianati. Ceritanya di situ kan, Yudas Iskariot datang bersama dengan tentara Romawi untuk menangkap Yesus. Kemudian dia dibawa diadili sepanjang malam itu. Dibawa ke Pilatus. Dan Pilatus sebenarnya menyatakan bahwa dia tidak bisa menemukan kesalahan pada Tuhan Yesus ini. Tetapi karena tekanan massa, tekanan politik, tekanan protesnya orang-orang yang menginginkan Tuhan Yesus untuk dianggap salah dan disalibkan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Karena ada tekanan itu. Karena ada kebutuhan politik buat dia. Dan di dalam budaya Romawi, penyaliban adalah hukuman yang paling kejam karena punya pesan untuk menakut-nakuti semua orang, semua warga mereka. Kalau kamu berani macam-macam, ini yang terjadi kepada kamu, gitu. Jadi hukuman penyaliban adalah salah satu yang paling berat di zaman itu karena punya pesan terselubung, ingin menakut-nakuti yang lain, jangan sampai kamu juga mau disalib kalau kamu tidak nurut, gitu. Yesus dicambuk dengan begitu brutal, saya nggak harus bacakan detailnya karena kemarin pun ketika saya membaca detailnya pada saat mempersiapkan khotbah udah nangis sendiri gitu ya. Yesus dicambuk dengan brutal, luka di tubuhnya, kulitnya tercabik, semua darah itu terkucurkan. Kemudian dia masih dipaksa untuk memikul kayu yang akan tempat di mana dia akan disalibkan. Luka yang terbuka itu harus bergesekan dengan serat kayu. Dan dia harus memikul salib itu sampai kepada Golgota. Di sana kemudian Tuhan Yesus diangkat naik tinggi. Seakan seperti dijadikan iklan bagi semua orang. Beginilah nasibmu kalau kamu melawan Roma. Itu yang terjadi di saat itu. Kalau Anda pergi ke Israel pasti akan Anda dibawa ke semua tempat-tempat itu. Dan memang mereka punya dua versi tentang di manakah bukit Golgotanya mereka gitu ya. Tapi memang tempat itu dulunya adalah public square, tempat di mana semua orang bisa melihat apa yang terjadi. Ibarat kalau Anda mau pergi ke sana sini, Anda pasti akan lewat tempat itu. Itulah yang dijadikan tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan. Maka memang seperti iklan yang nyata kepada semua orang yang ada di sana bahwa if you dare to do something, this is what will happen to you.
Tapi lebih daripada itu yang mata manusia lihat, itu yang mungkin pemerintah saat itu pikirkan, kebutuhan politik mereka. Tetapi mereka nggak tahu, secara cara pikir rencana surgawi, ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Di mana anak Allah sedang membayar harga penebusan melalui setiap tetesan darah dari setiap luka yang harus terjadi di dalam tubuhnya Tuhan Yesus pada hari itu. Ini adalah cerita penyalipan. Di mata manusia saat itu mungkin mereka nggak melihat sedalam itu, bahwa sedang ada penggenapan janjinya Tuhan yang terjadi di hari itu. Melebihi, mereka pikir mereka sedang berkuasa, melebihi mereka pikir ini adalah muatan politik mereka dan lain sebagainya. Jadi Tuhan Yesus dengan ketaatannya memilih untuk berjalan menuju penyalipan itu. Untuk Anda dan saya. Hal yang kedua yang Tuhan lakukan di dalam cerita penyalipan ini. Bagaimana Tuhan memilih untuk mengambil alih tempatnya kita, Bapak Ibu. Yang seharusnya kita ada di sana, Tuhan memilih untuk menggantikannya. Cerita selanjutnya di Lukas 23. Jadi ini moving forward dari cerita itu di Lukas 23. Dan ada juga digiring dua orang lain. Jadi bersama dengan Tuhan yang sedang disalib, ada dua orang lain yang disalibkan di kanan kirinya. Mereka adalah dua penjahat yang untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Jadi Tuhan Yesus disandingkan bersama dengan dua penjahat lainnya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak atau Bukit Golgota, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya, pakaian Tuhan Yesus. Saudara, salib ini adalah penggantian karena Yesus mengambil alih tempatnya kita. Yesus yang tidak bersalah harus dihukum, kemudian yang bersalah dibebaskan. Yang bersalah itu harusnya Anda dan saya. Tapi kita dibebaskan karena Tuhan memilih mengambil tempat itu. Yang seharusnya kita yang berdiri di sana. Tetapi dia yang harusnya tidak ada di situ, justru dia yang bersanding dengan dua penjahat lainnya. Yesus menanggung hukuman yang seharusnya, selayaknya kita terima untuk semua kesalahan dan dosa kita. Tapi Tuhan menanggung itu supaya kita menerima kasih karunia yang seharusnya tidak layak kita terima. Saya mau bacakan sekali lagi. Penting banget. Dari semua persiapan saya kemarin, kalimat ini yang paling menusuk gitu ya buat saya. Yang paling menampar saya. Yesus menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Supaya kita menerima kasih karunia yang seharusnya tidak layak kita terima. Kita nggak layak ada di tempat ini, seharusnya kita ada di sana. Tetapi Tuhan memilih menukar tempat itu supaya kita dilayakkan oleh Dia. Isn't it? Setiap kali Jumat Agung mungkin kalau kita ngelihat salib itu, kalau kita melihat kembali kejadian itu, pernahkah Anda bertanya, kenapa Tuhan mau lakukan itu buat saya? Who am I? Siapa saya sampai Tuhan itu mau menggantikan tempat itu? Saudara, Yesus mati supaya kita bisa hidup. Dia ada di sana supaya kita ada di sini hari ini. Itu yang Tuhan Yesus lakukan di Jumat Agung. Hal yang ketiga yang Tuhan Yesus memilih untuk lakukan di dalam cerita ini adalah Yesus memilih mengampuni di dalam penderitaannya. Saudara, Yesus menanggung semua kesakitan itu. Setelah kemudian dia ada dinaikkan di salib itu, gak langsung meninggal ya kan ceritanya. Masih berlanjut berjam-jam kemudian. Bayangkan kalau ditusuk paku itu bukan di sini. Anda bisa, sekali lagi saya katakan, Anda bisa Google, ada banyak sekali info di YouTube bagaimana kisah yang sebenarnya, bagaimana kejadian medis di baliknya. Penjelasan itu luar biasa lengkap sekarang gitu. Tapi di antara kedua tulang. Jadi kan ada tulang ya di sini, dan di antaranya itulah, disitulah paku itu ditancapkan. Kanan kiri, di kaki pun demikian. Berat badan kita ditopang hanya di paku itu. Setiap jamnya, setiap tarikan nafas itu menjadi PR yang sangat berat untuk jantungnya Anda. Karena luka yang begitu berat, ada luka terbuka dan lain sebagainya. Belum lagi mahkota duri yang harus dipakai, yang akan menusuk saraf-saraf yang ada di kulit kepala. Ceritanya ini horor banget Bapak Ibu.
Bukan hal yang mudah untuk berkhotbah di Jumat Agung ketika harus membayangkan kejadian yang terjadi. Tetapi itu kenyataan kita sebagai orang Kristen dan kita percaya memang itu benar terjadi. Nah, Yesus menanggung semua kesakitan itu dan masih dihina, ditaruh di tempat bersama dengan penjahat yang padahal dia bukan penjahat, diolok-olok, dicibir kemesiasannya, tetapi Yesus tidak menyerah. Dan dia masih memilih untuk mengampuni. Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kok bisa ya? Di tengah penderitaan seperti itu, dilakukan dengan tidak adil seperti itu, dan dia punya segala kuasa di muka bumi ini untuk memutarbalikkan cerita itu, tetapi Tuhan tetap memilih mengampuni manusia-manusia itu, termasuk kita. Saudara, pengampunan terjadi bukan karena dosa itu kecil, jadi nggak dianggap. Bukan, tetapi karena Tuhan Yesus memilih belas kasihan yang lebih besar daripada dosa itu. Tuhan menahan siksaan dan mati buat dosa mereka yang menyalibkan dia. Kok bisa ya? So how can it be? Dan mungkin mereka itu adalah kita di hari ini. Yesus memilih untuk mengampuni kita, mati buat kita, meskipun dia tahu kita masih melakukan hal yang menyakiti Tuhan. Meskipun dia tahu bahwa kita akan mengambil keputusan-keputusan bodoh yang bukan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. He still choose to do that. Dia masih memilih untuk melakukannya buat kita. Sebagian kita di tempat ini pagi ini mungkin membutuhkan pengampunan itu. Anda mungkin membawa rasa bersalah di dalam hati Anda yang Anda sembunyikan di balik senyuman dan topeng kita masing-masing. Mungkin setiap kita tahu ada bagian kecil dari kita yang membutuhkan pengampunan itu. Yang merasa tidak layak, merasa tercemar, merasa ternoda, tidak memenuhi syarat untuk bisa dikasihi oleh orang lain apalagi Tuhan. Saudara, di hari Jumat Agung Tuhan nyatakan bahwa salib yang dia pikul itu, salib itu sudah mencukupkan semuanya. Dan salib itu sudah menyelesaikan semuanya buat kita. Yesus gak kaget dengan setiap dosa Anda, dia sudah tahu. Orang lain mungkin gak ada yang tahu, Tuhan sudah tahu. Tuhan gak kaget dengan semua itu karena dia melihat jauh lebih dalam dari siapapun bisa lihat. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memilih untuk membayar itu semua. Hukuman dosa yang seharusnya kita tanggung, murkanya Allah Bapa ya, untuk Anda dan saya di tempat ini, itu yang Tuhan pilih untuk lakukan. Jadi mau sedenial apapun Anda pagi ini, mau Anda tidak menerima kasihnya Tuhan sebagaimanapun pagi ini, kenyataannya salib itu sudah terjadi buat Anda pagi ini. Bukan cuma pagi ini, salib itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu. Tuhan sudah menyelesaikannya untuk Anda, pengampunannya sudah diberikan buat Anda, dan dia mau engkau kembali. Dan mungkin sebagian dari kita, pagi ini diingatkan bahwa kita juga perlu mengampuni orang lain. Saudara, pengampunan itu tidak pernah mudah. Rasa sakit hati itu begitu dalam rasanya. Pengampunan itu tidak pernah mudah, pasti. Tetapi Jumat Agung memberikan kita landasan baru bahwa kita mengampuni karena kita sudah terlebih dulu diampuni sama Tuhan. Kalau mau ngomong pertandingan layak, nggak ada yang layak Bapak Ibu. Kita yang dilukai, atau kita yang melukai, kita yang berdosa atau orang lain berdosa sama-sama porsinya, sama-sama gak layaknya. Jadi pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, pengampunan yang kita harus berikan kepada orang lain yang menyakiti kita, bukan berarti kita mengecilkan apa yang mereka perbuat. Tetapi pengampunan berarti memilih percaya bahwa salibnya Tuhan sudah membayar lunas dosanya kita. Salibnya Tuhan sudah membayar lunas dosanya orang itu kepada kita. Bukan kita atau manusia lain yang menanggung. Tetapi salibnya Tuhan Yesus itulah yang menanggung semua beban rasa sakit hatinya kita. Dan pagi ini Tuhan mau ingatkan,
Saudara, sekali lagi, mau Anda menolak segimanapun, ketika Tuhan melihat Anda, ketika Tuhan melihat salib itu, Tuhan masih akan tetap bilang, salib itu tetap seberharga, itu buat kamu. Dan dia memilih tetap berjalan di dalam ketaatannya untuk menanggung salib itu buat kita. Karena dia tahu Anda dan saya berharga di matanya Tuhan. Saudara, jika Yesus yang sepenuhnya anak Allah, yang juga sepenuhnya manusia, Raja alam semesta yang punya kuasa tertinggi gitu ya, yang semua yang dia bisa lakukan, dia memilih untuk tidak menyimpan dendam pada Jumat Agung itu. Siapakah kita yang masih memilih untuk menyimpan dendam itu sendiri? Kalau dia yang paling diperlakukan dengan sangat tidak layak, memilih untuk tidak menyimpan dendam itu, siapa kita memilih untuk merasa paling tersakiti dan mau memegang dendam itu erat-erat? Kita sama-sama belajar untuk melepaskannya pagi ini. Di Lukas 23 cerita selanjutnya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Karena tadi dengan jelas dipertontonkan. Tempat itu sangat amat obvious untuk orang lihat gitu. Berjam-jam pula kejadiannya gitu ya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang dia menyelamatkan dirinya sendiri jika dia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Dan juga prajurit-prajurit itu mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Lalu kemudian ada tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Saudara tahu bahwa tulisan INRI, inilah raja orang Yahudi yang mereka taruh di sana itu bukan untuk memberikan pernyataan. Tetapi mereka sedang mengolok, ini loh yang katanya raja gak bisa ngapa-ngapain. Ini loh yang katanya raja, yang katanya menyembuhkan orang. Dia sendiri tidak bisa menyembuhkan dirinya. Dan ini yang terjadi padanya. It's actually olokan saudara. Bukan declaration bahwa dia adalah raja orang Yahudi, tetapi ada cacian di dalamnya. Lalu kemudian seorang dari penjahat yang digantung itu, kanan kirinya tadi ada 2 penjahat, menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan juga kami. Tapi kemudian ini yang menarik, seseorang lain menegur dia. Jadi penjahat satunya menegur penjahat yang tadi, mengatakan, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi dia membela Tuhan Yesus di hadapan penjahat yang satunya. Lalu dia berkata kepada Yesus, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Bagaimana kata Yesus? Yesus bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, kejadian keempat yang terjadi pada hari itu yang Yesus lakukan buat kita. Yesus membuka pintu belas kasihan dan memberikan kita akses kepada kehidupan yang kekal. Dicontohkan dari kejadian percakapan Tuhan dengan penjahat ini. Cerita Lukas, apa yang dituliskan oleh Lukas yang kita baca, memberikan gambaran kasih karunia yang jelas gitu. Bahwa Yesus sengaja disalibkan di antara 2 penjahat. Yang satu mengejek tapi yang satunya justru mengakui Yesus. Dia gak bawa apa-apa, dia juga kondisi disalibkan. Tapi dia cuma minta satu permohonan. Tuhan ingatlah aku. Apa jawaban Yesus? This is the scandal of grace gitu. Tuhan jawab, kamu akan bersama-sama dengan aku. Saudara, keselamatan itu diterima. Keselamatan bukanlah dicapai. Ini salah satu hal terbesar yang membedakan kita dengan teman-teman yang lain. Keselamatan bagi orang Kristen adalah sesuatu yang kita terima. Bukan sesuatu yang harus kita capai. Ini diberikan kepada kita untuk kita terima. Saudara, penjahat ini gak punya waktu untuk memperbaiki kehidupannya bukan. Ini sudah tinggal menghitung jam bersama dengan Tuhan Yesus. 3 ini disalibkan bersama-sama. Penjahat ini tidak punya waktu untuk ikut kelas baptisan Bapak Ibu. Penjahat ini gak punya waktu untuk melayani terlebih dulu di gereja. Penjahat ini bahkan gak punya waktu untuk pergi pulang dan kasih tahu teman-temannya satu persatu, maafkan aku, ampuni aku dan lain sebagainya. Tidak ada itu semua.
tetapi yang dia punya iman kepada Tuhan Yesus. Dia tahu siapa orang ini. Dia tahu bahwa ini bukan orang sembarangan. Dia tahu bahwa dia adalah Mesias. Dan dia minta, Tuhan ingatlah aku. Saudara, jika seorang penjahat yang sepantasnya disalibkan, bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang terlalu jauh untuk diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada kita di tempat ini yang separah itu yang Tuhan Yesus gak bisa selamatkan. Boleh saya panggil Ray untuk ke atas. Lukas 23 ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Kejadian ini benar-benar terjadi, Anda bisa cari buktinya, tertulis di berbagai catatan sejarah bahwa di saat itu, di jam itu, di hari yang sama, di jam yang sama. Bagaimana mungkin gak tahu ceritanya bagaimana, tapi ini jelas membuktikan bahwa yang disalib bukan anak manusia biasa. Karena terjadi kegelapan yang meliputi, tiba-tiba terjadi kegelapan itu, bahkan ada yang mencatat terjadi gempa bumi pada saat itu. Alam pun berduka, saudara. Matahari tidak bersinar. Ini jam 3 kejadiannya ya. Lalu kemudian tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, dia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, dia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah itu seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk menonton itu. Melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Dan semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, mereka berdiri dari jauh dan melihat semuanya itu. Saudara, seandainya Yesus hanyalah manusia biasa, ceritanya berakhir di sana. Ceritanya berakhir sebagai satu kisah paling horor yang ada di sejarah manusia. Tetapi Yesus adalah anak sang raja. Yesus adalah Tuhan seutuhnya. Dan dia bangkit. Kita kembali ke gereja di hari Minggu untuk merayakan kebangkitan itu. Karena dia adalah sang raja yang disalibkan, ada kebangkitan itu terjadi di hari Paskah, di hari kebangkitan itu. Maka ada harapan yang lahir dari cerita yang horor ini, Bapak Ibu. Ada harapan yang lahir dari cerita yang paling sadis yang kita dengar hari ini. Lukas tadi mencatat, kita tadi membaca bahwa ketika Tuhan Yesus selesai waktunya, tirai bait suci itu terbelah dari atas ke bawah. Tirai di situ selalu melambangkan bahwa manusia tidak bisa masuk ke dalam area terdalam. Tapi tirai itu robek, Bapak Ibu, dari atas ke bawah, menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi pemisah antara manusia dan Allah. Selesai. Tidak ada lagi pembatas itu, tidak ada lagi tirai itu yang membedakan, yang memisahkan. Sudah gak ada lagi itu. Saudara, saat Yesus mati, penghalang itu sudah disingkirkan. Jalan kepada Allah terbuka seutuhnya. Jalan kepada kehidupan kekal itu terbuka seutuhnya. Termasuk buat kita, Anda dan saya. Termasuk buat keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Termasuk buat mereka yang ada di luar sana, yang masih mencari tahu Tuhan yang benar di dalam kehidupan mereka itu siapa. Saudara, akses itu sudah diberikan saat Yesus mati. Jadi karena salib itu, kita bisa datang kepada Tuhan dengan apa adanya, dengan berani, dengan menyatakan apa yang sudah kita lakukan, pertobatan kita, dan menerima pengampunan itu, saudara. Pagi ini kita akan melakukan perjamuan kudus buat teman-teman yang belum mengambil
bisa menuju ke tengah dan mengambilnya terlebih dahulu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Saudara, perjamuan kudus adalah pengingat akan tubuh Yesus yang dia berikan, akan darah yang dia curahkan buat kita. Dosa kita itu ada harganya Bapak Ibu. Setiap hal, setiap keputusan yang kita pilih untuk tidak melakukan apa yang Tuhan minta, itu ada harganya. Dan Yesus sudah membayarnya lunas. Untuk apa yang kita pernah kerjakan dan bahkan mungkin yang akan kita lakukan. Kebodohan-kebodohan kita, kesalahan yang dosa yang akan kita lakukan, Tuhan sudah bayar itu lunas Bapak Ibu. Perjamuan kudus bukanlah sebuah ritual, tetapi kasih karunia yang kita terima dengan pertobatan kita, dengan iman kita, dan dengan rasa syukur kita. Jika Anda percaya kepada Yesus, saya undang Anda untuk melakukan perjamuan kudus pagi ini, ambil bagian dalam perjamuan kudus. Tapi sebelum itu, mari kita periksa terlebih dahulu hati kita di hadapan Tuhan pagi ini. Bukankah sudah selayaknya kita ambil waktu evaluasi di hari ini? Kalau salib itu adalah gantinya kita, mari kita mengakui dosa kita, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan mungkin ada di antara kita yang perlu berdamai dengan musuh kita di hari Jumat Agung ini. Memiliki hati yang lebih besar untuk memberikan pengampunan. Bukan karena apa yang dia lakukan itu tidak menyakiti kita, no. Tetapi karena kita sudah terlebih dulu diampuni oleh Tuhan saat kita nggak layak untuk terima pengampunan itu. Buat setiap kita yang mungkin belum percaya kepada Tuhan atau yang sedang menjauh dari Tuhan selama ini, sedang run away, lari dari Tuhan, Saudara, Jumat Agung mengingatkan kita bahwa dosa itu nyata, dosa itu ada harganya. Dan kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. But the good news, kabar baiknya, Tuhan Yesus memilih untuk menggantikan kita. Tuhan Yesus memilih untuk membayar dosanya kita. Dan Tuhan membukakan akses itu, jalan itu, sehingga kita bisa kembali kepada Tuhan. Saudara, keselamatan itu dimulai dari pertobatan dan kerendahan hati. Saat kita memilih untuk berjalan, saat kita memilih untuk berhenti berjalan sendiri dan memilih untuk menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, disitulah keselamatan itu dimulai. Hari ini jika Anda rindu kembali dan mau mulai berjalan dengan Tuhan, mungkin sebelum perjamuan kudus dimulai, mari kita sama-sama berdoa ini. Baik kita yang sudah diselamatkan, baik kita yang memilih untuk mau kembali kepada Tuhan atau memilih pertama kalinya percaya dan menerima Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan mati untuk semua dosa-dosa aku, Tuhan. Tuhan, pagi ini kami bertobat dan kami mau datang kepada Tuhan. Kami rindu untuk Tuhan boleh layakkan kami. Kami rindu untuk menerima pengampunan itu, Tuhan. Kami rindu untuk terus diubahkan kehidupan ini, Tuhan. Karakter kami, hal-hal yang kebiasaan yang masih melukakan hatinya Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, tadi saya sempat singgung sedikit bahwa kejadian penyalipan dimulai dari Getsemani. Sebelum Getsemani apa yang terjadi? Perjamuan kudus, the Last Supper. Perjamuan kudusnya yang terakhir di mana Tuhan makan bersama dengan para muridnya. Itu adalah kejadian terakhir sebelum cerita penyalipan itu terjadi. Lukas 22, mari kita buka. Saya mau buka cawan terlebih dahulu. Biasanya kita buka roti, tetapi kita mau lakukan sesuai dengan kronologi cerita pada saat Last Supper. Dari Lukas 22 ayat 14 sampai dengan 20. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Pada saat Last Supper, Tuhan melakukan perjamuan kudus itu, dia tahu bahwa dia akan melakukan yang bukan menjadi keinginannya. Dia tahu dia akan menjalani salib itu di dalam ketaatannya. Itu yang terjadi pada saat perjamuan kudus di malam itu. Mari kita ambil cawan kita, anggur ini. Hati-hati ketika membukanya.
Di ayat 17, kemudian dia mengambil sebuah cawan, dia mengucap syukur lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Saudara, darahnya dicurahkan kepada kita dan anggur ini mewakili darahnya Tuhan. Terimalah keselamatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Mari kita minum anggur itu. Anda siapkan keping roti ini. Di ayat ke-19, lalu dia mengambil roti, mengucap syukur. Dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, dan dia juga berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudara, ketika kita makan roti di perjamuan kudus di pagi ini, ingat bahwa tubuhnya diserahkan untuk menggantikanmu. Ingat bahwa dia mengambil salib itu menggantikan kita. Keselamatan yang Tuhan berikan, terimalah itu saudara. Tidak ada hal lain yang kau perlu lakukan untuk menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Yang perlu kamu lakukan adalah menerima seutuhnya pengampunan itu, menerima seutuhnya keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Mari kita makan roti ini menjadi pengingat akan tubuh Tuhan yang diserahkan buat kita. Saya ajak setiap kita boleh ambil waktu teduh sejenak. Berdoalah antara engkau dengan Tuhan pagi ini. Perkatakan apapun yang ada di dalam hatimu kepada Tuhan. Saudara, kita gak mau pulang dari ibadah Jumat Agung hanya karena ini Jumat Agung kita ke gereja. Makna Jumat Agung ada antara Anda dengan Tuhan. Entah itu pertobatan, entah itu ucapan syukur. Bawa apa yang ada di hatimu kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih karena dosa kami sudah Kau bayar lunas, Tuhan. Terima kasih Kau bukakan jalan untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Jalan menuju kekekalan itu. Jalan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu itu, Tuhan. Kami mau pulang dengan hati yang bersyukur. Dengan iman kepada kasih dan pengampunan Tuhan. Iman yang memilih percaya bahwa Kau mati buat setiap kami. Iman yang memilih percaya menantikan kebangkitan-Mu Tuhan. Dan kami akan kembali untuk dikuatkan nanti hari Minggu Tuhan. Bagaimana cerita kebangkitan-Mu itu begitu nyata buat kehidupan kami. Tuhan, kami mau percaya sepenuhnya bahwa pengharapan itu ada. Kalau hari itu Tuhan memilih untuk disalib karena Tuhan tahu dan Tuhan percaya bahwa hati manusia masih bisa berubah. Dan harapan itu ada Tuhan buat kami, buat kehidupan kami, buat apapun yang sedang kami doakan, harapan itu ada. Tuhan, tolong kami untuk bisa hidup di dalam pertobatan yang seutuhnya. Tolong kami untuk boleh hidup di dalam ucapan syukur kami kepada Tuhan melalui semua yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk belajar taat menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Kami terima salib-Mu, kami terima keselamatan-Mu Tuhan.
Kami terima Tuhan pengampunan-Mu. Kami terima Kau layakkan kami menjadi anak-Mu Tuhan. Kami terima, kami mau kembali berjalan bersama dengan Tuhan di dalam ketaatan kami, mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Saudara, angkat kedua tanganmu. Kiranya kasih Yesus Kristus meneguhkanmu. Biarlah pengampunannya membersihkanmu, menyucikanmu, dan kiranya damai sejahteranya Tuhan menjaga hatimu sampai kita merayakan sukacita kebangkitannya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih saudara sudah datang pagi ini. Sekali lagi saya mau encourage Anda untuk pulang baca Lukas 22, Lukas 23 hari ini. Dan saudara juga bisa Google lebih banyak lagi tentang Jumat Agung. Terima kasih, Tuhan berkati, sampai ketemu di hari Minggu. Sekali lagi, mari kita sama-sama donor dan menjadi berkat buat orang lain karena Tuhan juga sudah memberkati kita. God bless you. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Setelah ibadah Jumat Agung di ICA West, akan diadakan donor darah yang terbuka untuk umum pada pukul 1 sampai 5 sore. Silakan scan QR Code untuk melakukan pendaftaran serta info lebih lengkap. Mari kita membagikan anugerah kehidupan melalui donor darah. Dan pada 5 April kita akan merayakan Paskah dengan jadwal ibadah seperti biasanya. Annual Business Meeting 2026 akan dilaksanakan di ICA East pada hari Minggu 19 April jam 6 malam. Semua member ICA diharapkan hadir dan ikut serta di ABM tahun ini. ICA membuka lowongan untuk posisi Facility Manager di ICA East. Jam kerja adalah Selasa sampai Jumat pukul 9 sampai 5 sore. Diutamakan pria dengan latar belakang teknik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kirim email ke hrd@icsby.com. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.